Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardina dengan NIM B2206025 Fakultas Kesehatan Prodi S1 Kebidanan semester 1 dengan mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar dengan topik Aspek Sosial Budaya Dasar di bawah bimbingan Ibu Rismawati SST MKes Universitas Megabuana Palopo. Nah, di sini saya akan membahas sedikit materi tentang aspek perilaku sosial budaya dalam perkawinan, kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, dan KB. Ini diambil di dalam daerah kita masing-masing dan lingkungan kita masing-masing, dan bagaimana cara kita sebagai bidan menanggapi hal tersebut. Nah, materi yang pertama ada aspek sosial budaya dalam perkawinan. Nah, saya ambil contoh di daerah saya. Sudah banyak terjadi kasus pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur. Tapi tidak seorang pun peduli akan bahaya yang terjadi jika pernikahan itu terjadi. Malahan banyak warga setempat mendukung hal tersebut karena hanya ingin menghindari opini-opini negatif dari warga setempat. Karena mereka masih berpikir status penilaian orang lain itu lebih penting daripada kesehatan dan mental dari calon pengantin. Nah, bagaimana cara kita menjadi seorang bidan menanggapi hal tersebut? Nah, yang harus kita lakukan adalah memberikan informasi kesehatan kepada warga setempat sebelum pernikahan dini itu terjadi lagi, bahwa perkawinan dini pada pasangan di bawah umur itu masih menjadi masalah besar dalam kesehatan reproduksi perempuan di Indonesia. Bukan hanya itu, kita juga memberikan informasi kepada masyarakat gangguan-gangguan apa saja yang dapat terjadi pada kesehatan tubuh anak dan risiko dari pernikahan dini tersebut. Selanjutnya ada aspek sosial budaya dalam kehamilan. Kehamilan merupakan penyatuan dari sel sperma dan ovum dilanjutkan dengan nidiasi. Bila dihitung dari saat fertilisasi hingga lahirnya bayi, kehamilan normal akan berlangsung dalam waktu 40 minggu atau 9 bulan menurut kalender internasional. Nah, saya ambil contoh lagi di daerah saya lagi. Ibu-ibu hamil biasanya masih mempercayai mitos-mitos yang beredar sesuai dengan tradisi budayanya. Salah satu mitosnya adalah mempercayai bentuk perut ibu hamil yang menandakan jenis kelamin dari si janin. Nah, mungkin kita pernah mendengar bahwa perut ibu hamil yang meninggi itu menandakan bayi perempuan. Sebaliknya, perut ibu hamil yang ke bawah itu berarti jenis kelamin laki-laki. Nah, bagaimana peran kita sebagai bidan menanggapi hal tersebut? Bidan memang tidak bisa melarang mempercayai hal tersebut. Namun, kita sebagai bidan bisa menghargai kepercayaan warga setempat. Namun seorang bidan juga bisa memberikan arahan atau informasi bahwa bentuk dan tinggi rendahnya perut itu saat hamil tergantung pada kekuatan otot perut dan posisi janin di dalam kandungan. Selanjutnya, untuk mengetahui jenis kelamin dan janin secara jelas itu hanya bisa dilihat melalui USG pada kehamilan minggu ke-18 sampai minggu ke-20 atau melalui sebuah tes. Selanjutnya, sosial budaya dalam persalinan. Nah, sudah tidak asing lagi bagi warga pedalaman atau desa masih mempercayai ramuan-ramuan yang katanya bisa memudahkan untuk bersalin. Contohnya air yang ditiup-tiup dengan membacakan sebuah mantra lalu ditumpahkan di atas perut ibu. Ada juga ramuan-ramuan yang dimasukkan ke dalam vagina untuk mempercepat persalinan. Nah, kita sebagai seorang bidan hanya bisa menghargai hal tersebut, namun tidak membahayakan pada si ibu. Namun, dengan memasukkan hal-hal ke dalam vagina, yang dimasukkan itu dilarang keras karena dapat membahayakan nyawa si ibu yang ingin bersalin. Jadi kita seorang bidan memberi arahan kepada keluarga klien dampak yang akan terjadi jika melakukan hal di luar dari pengawasan seorang bidan. Selanjutnya, dampak sosial budaya pada masa nifas. Nah, nifas adalah darah yang keluar dari rahim yang disebabkan melahirkan atau setelah melahirkan. Nah, biasanya setelah melahirkan atau setelah operasi, ibu hanya boleh makan tahu dan tempe tanpa garam. Dilarang banyak makan dan minum. Makanan yang ingin dimasak harus dibakar terlebih dahulu. Nah, peran kita sebagai bidan adalah memberi arahan kepada keluarga
klien bahwasanya hal tersebut tidak memberikan dampak apapun kepada pasien atau klien karena memberikan makanan yang sehat akan mempercepat penyembuhan luka pada ibu nifas. Nah, selanjutnya dampak sosial budaya dasar pada bayi baru lahir. Nah, saya ambil contoh dari daerah saya lagi. Nah, bayi baru lahir itu biasanya mempunyai rambut yang tidak terlalu lebat. Namun, keluarga si bayi mempercayai bahwa dengan mencukur rambut terus-menerus, pada saat dewasa nanti rambutnya akan tumbuh dengan lebat. Faktanya, rambut tipis dan lebat itu tergantung dari genetik orang tuanya, bukan karena mencukurnya terus-menerus. Peran kita sebagai seorang bidan itu memberikan informasi kepada keluarga si bayi bahwa mencukur rambut si bayi itu tidak perlu terlalu sering karena bisa menyebabkan kulit kepalanya luka atau iritasi karena terkena gunting cukur pada kepala si bayi. Nah, yang terakhir adalah sosial budaya dalam keluarga berencana atau KB. Nah, biasanya ibu-ibu yang mengkonsumsi pil kontrasepsi mempercayai bahwa pil tersebut bisa menyebabkan kegemukan. Bidan bisa memberikan penjelasan bahwa pil kontrasepsi tersebut tidak menyebabkan kenaikan berat badan, mungkin karena pola hidup atau pola makan dari si ibu yang menyebabkan kenaikan berat badan. Nah, pil kontrasepsi bahkan tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh wanita dengan indeks massa tubuh di atas 40 kg. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.